Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara sedang mendengarkan channel Renungan Malam dan Doa Malam, di mana melalui channel ini setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan dalam segala pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, saudara rindu setiap malam diberkati, lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara merasa diberkati setiap malam melalui program Renungan Malam dan Doa Malam ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, setelah di sepanjang hari ini setiap kita sudah disertai oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini sebelum kita beristirahat, terlebih dahulu kita akan merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita berdoa dengan penuh kerinduan supaya firman Tuhan memberkati setiap kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini kami anak-anak-Mu yang haus akan kebenaran-kebenaran-Mu ya Tuhan. Saat ini kami rindu Engkau berfirman kepada kami. Berbicaralah kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga malam hari ini setiap hati yang lemah dikuatkan, setiap hati yang susah dihiburkan, setiap hati yang terikat dilepaskan ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ini melalui firman-Mu, melalui kebenaran-kebenaran-Mu ya Tuhan. Jamah setiap hati dan pikiran mereka, bukakan setiap hati dan pikiran mereka, sehingga malam hari ini mereka benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Engkau juga memberkati hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu. Biarlah urapan Allah, hadirat Allah mengalir dalam hidupku, sehingga kebenaran-Mu tersampaikan kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami siapkan hati dan pikiran kami, dan kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam ini saudara adalah topik tentang menjadi anak Tuhan yang sejati, yang akan menjadi ahli warisnya Tuhan. Saudara, dengan menjadi orang Kristen tidak otomatis menjadikan kita anak-anak Tuhan yang sejati. Siapakah anak Tuhan yang sejati sebenarnya? Dan apa yang akan dia terima ketika dia menjadi anak Tuhan yang sejati? Itu yang saya rindu kita belajar malam hari ini saudara, supaya jangan sampai kita berpikir bahwa kita adalah anak-anak Tuhan ketika kita menjadi orang Kristen, tetapi ternyata kita tidak sungguh-sungguh anak Tuhan. Karena sekali lagi, dengan menjadi orang Kristen tidak otomatis menjadikan saudara dan saya menjadi anak Tuhan yang sejati. Ada bukti, ada ciri yang membuktikan dan mencirikan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang sejati. Untuk menjelaskannya saudara, saya punya pengalaman pribadi, di mana satu kali saya duduk di bus untuk menuju ke sekolah. Dan kemudian di dalam bus itu juga ada seorang nenek. Dan kemudian ketika dia lihat saya, dia langsung sebutkan bahwa kamu anak Sianu ya. Dia sebut dan panggil nama bapak saya. Lalu saya heran karena saya tidak mengenal nenek ini, tapi dia kenal bapak saya. Dan dia sebut saya anak bapak saya. Lalu akhirnya saya bilang, iya nek, kenapa? Karena kamu mirip dengan bapakmu. Ada bukti, ada ciri bahwa saya adalah anak dari bapak saya. Demikian juga saudara, ada bukti, ada ciri yang membuktikan bahwa kita benar-benar anak Tuhan yang sejati. Itulah yang saya rindu kita belajar malam hari ini saudara.
Dengan kerinduan melalui renungan malam hari ini, setiap saudara yang mendengarkan renungan ini benar-benar menjadi anak Tuhan yang sejati. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi topik renungan kita di malam hari ini adalah dari Roma pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ayat 17. Saya akan membacakan ayat-ayat Alkitab ini dengan perlahan saudara, kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, dengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan dengan segenap hati saudara, sehingga saudara akan benar-benar diberkati malam hari ini. Roma pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, dan serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup menurut daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Puji Tuhan saudara,
konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana ayat-ayat ini merupakan bagian dari surat Paulus kepada jemaat di Roma. Dan kemudian isi dari surat ini, di dalam konteks ini, Paulus menegaskan kepada umat-umat Tuhan bahwa mereka tidak lagi hidup di bawah tuntutan hukum Taurat, tetapi mereka sudah mengalami kebebasan, dan atas kebebasan yang mereka alami di dalam Yesus Kristus, maka seharusnya mereka hidup sebagai anak-anak Tuhan. Di ayat 14 di sana dikatakan, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Jadi Paulus mau mengajarkan dan menegaskan kepada umat-umat Tuhan supaya mereka hidup sebagai anak-anak Allah. Mereka menjalani kehidupannya sebagai anak-anak Allah. Dan dengan tegas di ayat 14 ini dikatakan bahwa yang merupakan anak-anak Allah yang sesungguhnya adalah orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Allah. Jadi saudara, apakah saya dan saudara atau siapapun merupakan anak Tuhan yang sejati, itu bukan berdasarkan predikat mereka, bukan berdasarkan predikat kita sebagai orang Kristen, sebagai pendeta, sebagai pelayan, dan sebagainya. Tetapi yang menentukan apakah kita benar-benar anak Allah adalah apakah kita hidup dipimpin oleh Roh Allah. Oleh Roh itu kita sudah dihidupkan kembali. Oleh Roh itu kita sudah dilahirkan kembali. Kita yang seharusnya binasa oleh karena dosa-dosa kita yang seharusnya masuk ke dalam api neraka kekekalan sampai selama-lamanya, tetapi Rohnya telah menghidupkan kita oleh Yesus Kristus. Dan bukti kita sudah dilahirkan kembali, sudah dihidupkan kembali dalam hidup yang baru oleh Roh Allah adalah jika kita hidup dipimpin oleh Roh Allah. Itu artinya saudara, bahwa jika ada seorang Kristen yang sungguh-sungguh melayani, dia memegang berbagai jabatan dalam gereja, dia banyak berkorban dan sebagainya, tetapi jika dia tidak dipimpin oleh Roh Allah, maka sebenarnya dia hanya orang yang sibuk di gereja, orang yang melakukan banyak hal di gereja dan untuk gereja, tetapi tidak benar-benar untuk Tuhan, karena dia tidak benar-benar anak Allah. Jadi saat ini saudara, yang perlu kita koreksi ke dalam diri kita, apakah kita anak Allah atau tidak adalah apakah kita sedang dipimpin oleh Roh Allah atau tidak. Apakah kita sedang berjalan dalam pimpinan Roh Allah atau tidak. Dan di dalam konteks firman Tuhan ini saudara, saya rindu kita belajar apa buktinya seseorang hidupnya dipimpin oleh Roh Allah. Mungkin saat ini bagi saudara juga agak sulit saudara menentukan apakah saudara sedang hidup dipimpin Roh Allah atau tidak. Apa sih buktinya saya sedang hidup dalam pimpinan Roh Allah atau tidak? Yang pertama saudara, di ayat 13 dikatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Kemudian ayat 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Saudara, orang-orang yang hidup menurut daging, mengikuti hawa nafsu daging, mengikuti kebiasaan dosa, dan sebagainya, mereka akan mengalami kematian kekal oleh karena perbuatan-perbuatan dosanya.
Tetapi jika kita adalah anak Allah dan kita hidup dipimpin oleh Roh Allah, maka dikatakan di ayat 13 tadi, saudara, tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhku, kamu akan hidup. Jadi sebagai anak Allah yang sejati, yang hidup dalam pimpinan Roh Allah, maka dengan Roh Allah atau oleh Roh Allah, kita mematikan perbuatan-perbuatan daging kita. Bukti kita dipimpin oleh Roh Allah. Oleh Roh itu kita mematikan perbuatan daging kita. Oleh Roh itu kita mematikan perbuatan-perbuatan dosa. Itulah bukti seseorang hidup dipimpin oleh Roh Allah, saudara. Oleh Roh itu dia mematikan perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan dagingnya. Ketika kita menjadi orang percaya, saudara, tidak otomatis kita langsung menjadi orang sempurna. Tidak. Kita berproses, saudara, menjadi lebih baik dan menjadi lebih baik. Dan untuk berproses menjadi lebih baik, buktinya kita anak Tuhan yang berproses menjadi lebih baik, oleh Roh kita mematikan perbuatan-perbuatan daging kita. Oleh Roh kita mematikan perbuatan-perbuatan dosa kita. Oleh Roh kita mengikis sifat-sifat dan karakter dosa dalam hidup kita. Itulah buktinya kita adalah anak-anak Allah. Tetapi jika ada orang yang mengatakan dia anak Tuhan, dia orang Kristen, tetapi dalam hidupnya dia malah menikmati berjalan dalam dosa, bagi dia tidak ada masalah dengan hidup melakukan dosa, tidak mengalami perubahan dalam hidupnya menjadi lebih baik, padahal sudah begitu lama dia menjadi orang Kristen, maka dengar, saudara, orang itu sebenarnya bukan anak Allah yang sesungguhnya. Hari ini mari kita tanya diri kita masing-masing, apakah kita sedang berproses bersama dengan Roh Kudus kita mematikan perbuatan-perbuatan daging kita, karakter-karakter kita yang tidak benar, yang dulunya begitu parah tetapi semakin baik, karena oleh Roh kita mematikan perbuatan-perbuatan daging kita. Itulah buktinya kita adalah anak-anak Allah. Itu sebabnya, saudara, seharusnya orang Kristen yang benar-benar anak Allah, hidupnya hari demi hari semakin baik. Hidupnya berproses waktu demi waktu semakin baik. Jika saudara tidak melihat perkembangan dalam diri saudara, karakter saudara, perbuatan saudara, tindakan saudara menjadi lebih baik, jangan-jangan saudara belum menjadi anak Tuhan yang sesungguhnya. Saudara, saya bersyukur dalam penggembalaan, ketika menggembalakan jiwa-jiwa yang dipercayakan oleh Tuhan. Ada orang-orang yang hidupnya brutal dan akhirnya datang kepada Tuhan. Ada orang-orang yang terikat narkoba dan akhirnya datang kepada Tuhan. Ada orang-orang yang hidupnya hancur-hancuran dan akhirnya datang kepada Tuhan. Dan aku melihat hidup mereka berubah hari demi hari. Aku melihat hidup mereka menjadi semakin baik dan semakin baik. Itu buktinya memang mereka telah menjadi anak-anak Tuhan yang sesungguhnya, sehingga Roh Kudus menolong mereka mematikan perbuatan-perbuatan dagingnya. Kalau kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, saudara, tidak ada alasan kita tidak sanggup keluar dari dosa. Tidak ada alasan kita tidak mampu lepas dari dosa. Kenapa, saudara? Karena Roh Allah sudah ada dalam diri kita. Dan Roh itulah yang memampukan kita untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging. Apa yang dulu keindahan sekarang merupakan hal yang najis dan kotor. Apa yang dulu kebanggaan sekarang dianggap sampah, kata Paulus. Dan itu terjadi jika kita telah menjadi anak-anak Tuhan yang sesungguhnya. Roh Allah memampukan kita mematikan perbuatan daging kita. Itu yang pertama, saudara, bukti seseorang anak Tuhan. Oleh Roh
Dia mematikan perbuatan-perbuatan dagingnya, perbuatan-perbuatan dosanya, karakter sifat dosanya. Kemudian yang kedua, saudara, di ayat 14 tadi dikatakan semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Dan kemudian ayat 2, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Dan lihat seterusnya, saudara, oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Bukti kedua seseorang sungguh-sungguh anak Tuhan, di mana dia telah memiliki Roh Kudus dalam dirinya. Roh sudah menghidupkan dia kembali. Roh telah menjadikan dia anak Allah. Maka buktinya adalah bahwa di ayat yang ke-15 ini ditegaskan, oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh yang tinggal di dalam diri anak-anak Tuhan akan membuat dia berseru, ya Aba, ya Bapa. Makna dari seruan ya Aba, ya Bapa, saudara, adalah keintiman dengan Bapa. Kata ya Aba, ya Bapa berasal dari bahasa Aram. Tetapi kata ini merupakan kata yang khusus, saudara, sehingga kata ini tidak diterjemahkan. Kata ini tetap digunakan di dalam berbagai terjemahan. Ya Aba, ya Bapa. Itu adalah keintiman dengan Bapa. Saudara, jika memang kita adalah anak-anak Tuhan, maka oleh roh itulah yang akan memimpin kita untuk dekat, untuk intim dengan Bapa. Kita akan memiliki hubungan yang dekat, hubungan yang indah, hubungan yang intim dengan Bapa. Kita akan menikmati kedekatan dengan Bapa jika memang kita adalah anak-anak Allah. Karena roh Allah akan membawa kita dekat dan intim dengan Bapa. Jika ada orang yang berkata bahwa dia anak Tuhan, dia pelayan Tuhan, dia hamba Tuhan, dia pendeta, tapi dia tidak memahami dan tidak mengalami kedekatan dengan Bapa, maka sebenarnya dipertanyakan apakah dia benar-benar anak Tuhan, saudara. Karena begitu banyak orang yang bisa hidup sibuk melayani, tetapi tidak mengalami keintiman dengan Bapa, bahkan tidak memahami keintiman dengan Bapa, kedekatan dengan Bapa. Saudara, satu kali saya sedang duduk-duduk di depan sebuah rumah, berbincang dengan seorang pelayan Tuhan, seorang bapak yang sudah begitu lama melayani Tuhan. Dia sudah pensiun dalam jabatannya sebagai pelayan, karena dia sudah tua pada waktu itu. Dan kemudian kami berbincang-bincang, saudara. Ada berbagai pengalaman. Perbincangan itu begitu asik. Sampai akhirnya saya menceritakan pengalaman saya mengalami kedekatan dengan Bapa, di mana saya menegaskan bahwa bagi saya itulah yang paling berharga dalam hidup ini, yaitu kedekatan dan keintiman dengan Bapa. Dan ketika Bapak ini mendengar saya menjelaskan tentang keintiman dengan Bapa, saya menceritakan pengalaman saya intim dengan Bapa, dekat dengan Bapa, ada satu respon yang aneh dari dirinya, saudara. Dia merasa itu sesuatu yang asing. Dan kemudian akhirnya dia berkata, kenapa aku tidak mengalami? Kenapa aku tidak pernah mengalaminya? Saudara, dia sudah puluhan tahun melayani Tuhan. Dia sudah puluhan tahun melayani di gereja, berkhotbah, dan melakukan berbagai bentuk pelayanan. Begitu rajinnya dia melayani, tapi dia sama sekali tidak memahami apa artinya keintiman dan kedekatan dengan Bapa. Saudara, sekali lagi, ayat ini menegaskan bahwa jika memang kita benar-benar anak Allah,
di mana Roh Allah ada di dalam diri kita, maka firman Allah menegaskan bahwa oleh Roh itu kita akan berseru ya Aba ya Bapa. Oleh Roh itu kita akan intim dengan Bapa. Oleh Roh itu kita akan mengalami kedekatan dengan Bapa. Saat ini mari kita koreksi diri kita masing-masing, saudara. Adakah kita sedang dekat dengan Bapa? Adakah kita sedang intim dengan Bapa? Jika kita adalah anak Allah, Roh Allah yang ada dalam diri kita akan membawa, menuntun kita untuk intim dan dekat dengan Bapa. Itu bukti kedua, seorang yang benar-benar anak Tuhan, dia memiliki keintiman dengan Bapa. Kemudian bukti yang ketiga, saudara, di ayat yang ke-16, di mana di ayat 16 ini dikatakan Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jika kita adalah anak Allah dan Roh Allah tinggal dalam diri kita, maka Roh itu akan bersaksi bersama-sama roh kita untuk menyatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Bukti seseorang sungguh-sungguh anak Allah, maka oleh Roh dia akan menyaksikan, memproklamirkan bahwa dialah anak Allah. Dia adalah orang yang sudah ditebus, dia adalah orang yang sudah diselamatkan, dia adalah orang yang sudah diberkati dengan berkat keselamatan, jiwanya sudah diselamatkan, dan dia akan menyaksikan bahwa Yesuslah jalan keselamatan itu. Hanya di dalam Yesuslah keselamatan itu. Saudara, saya sering menegaskan kepada jemaat bahwa jika saudara benar-benar sudah mengalami keselamatan, saudara sudah menjadi anak Allah sungguh-sungguh, maka saudara tidak akan mungkin tinggal diam. Saudara pasti akan memberitakan berita keselamatan itu kepada orang lain. Saudara, adakah saudara memiliki orang tua, anak, dan saudara-saudaramu, dan saudara begitu mengasihi mereka? Saudara membuat dan melakukan berbagai hal. Sebagai pengabdian kepada orang tua, saudara melakukan berbagai hal untuk orang tua saudara. Sebagai bentuk kasih sayang kepada anak, saudara juga melakukan berbagai hal kepada anak-anak saudara. Tetapi dengar saudara, kalau ada orang yang berkata bahwa dia begitu mengasihi keluarganya, orang tuanya, anak-anaknya, tetapi kemudian membiarkan dia masuk neraka sampai selama-lamanya, maka saya mau menegaskan bahwa sekalipun dia mengasihi mereka, tetapi sebenarnya dia belum menyatakan kasih yang terbaik bagi mereka, belum menyatakan kasih terbesar bagi mereka. Karena segala bentuk kasih sayang yang kita beri bagi orang-orang yang kita cintai di dunia ini, itu bersifat sementara. Kasih sayang yang bersifat kekal adalah jika kita beritakan berita keselamatan bagi mereka, jika kita beritakan bahwa Yesuslah jalan keselamatan bagi mereka, supaya mereka tidak binasa sampai selama-lamanya, itulah bukti kita mengasihi mereka. Karena sebagai anak Allah, kita pasti akan memberitakan keselamatan yang telah kita terima. Kalau memang kita sudah mengalami keselamatan dan kita mengasihi orang tua kita, kita pasti akan memberitakan keselamatan bagi mereka, supaya mereka tidak binasa dan masuk neraka sampai selama-lamanya. Jika memang kita adalah anak-anak Allah, kita mengasihi anak-anak kita, maka kita akan memberitakan berita keselamatan bagi mereka di dalam Yesus, supaya mereka tidak binasa. Kalau kita anak Allah, Roh Allah ada dalam diri kita, saudara, dan oleh Roh itu kita akan bersaksi, menyaksikan bahwa kita adalah orang yang sudah mengalami keselamatan, dan mereka juga butuh keselamatan. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kita renungkan bersama, di mana hari ini
kita sudah belajar bahwa bukti kita benar-benar anak Allah adalah jika kita hidup dipimpin oleh Roh Allah. Dan buktinya kita hidup dipimpin oleh Roh Allah yang menjadikan kita anak Allah. Yang pertama, kita sudah belajar bahwa oleh Roh itu kita mematikan perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan daging kita. Jika kita dipimpin oleh Roh Allah, maka oleh Roh Allah kita akan mematikan perbuatan daging, perbuatan dosa kita. Yang kedua, jika kita adalah anak Allah, hidup dipimpin oleh Roh Allah, maka oleh Roh itu kita akan memanggil Dia ya Aba, ya Bapa. Kita akan memiliki keintiman dan kedekatan dengan Bapa. Dan jika kita adalah anak Allah yang dipimpin oleh Roh Allah, oleh Roh itu kita akan bersaksi bahwa kita adalah anak Allah. Dan kita akan menyaksikan berita keselamatan kepada orang-orang yang belum mengalami, belum menerima keselamatan di dalam Yesus, di dalam kehidupan mereka. Dan saudara, yang terakhir yang saya rindu kita renungkan adalah ayat 17, di mana di sana ditegaskan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Saudara, kalau saudara adalah anak Allah yang hidup dalam pimpinan Roh Allah, oleh Roh itu kita mematikan perbuatan daging, perbuatan dosa. Oleh Roh itu kita intim dan dekat dengan Tuhan. Oleh Roh itu kita bersaksi, menyaksikan keselamatan di dalam Yesus. Maka firman Allah menegaskan, dengan demikian kita akan menjadi ahli waris, yaitu orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Apakah saudara rindu mengalami janji-janji Allah dalam kehidupan saudara di dunia ini, dan mengalami janji-janji Allah di kekekalan nanti? Kalau saudara rindu, hiduplah dalam pimpinan Roh Allah sebagai bukti saudara adalah anak-anak Allah. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita terapkan firman Tuhan dalam hidup kita. Hiduplah sebagai anak-anak Allah dengan dipimpin oleh Roh Allah. Dan buktikan kita hidup dipimpin Roh Allah dengan kita mematikan perbuatan daging, dengan kita hidup dekat dengan Allah, dengan kita menyaksikan keselamatan di dalam Yesus. Terapkan firman Allah dan raih janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu, di mana kami telah merenungkan firman-Mu ya Tuhan, bahwa jika kami adalah benar-benar anak Allah, kami seharusnya dipimpin oleh Roh Allah. Itu sebabnya kami mau jalani hari-hari kami hidup dalam pimpinan-Mu ya Tuhan. Oleh Roh-Mu yang ada di dalam diri kami akan mematikan perbuatan daging, perbuatan dosa kami. Oleh Roh-Mu yang ada dalam diri kami akan membangun keintiman dengan Bapa. Dan oleh Roh-Mu yang ada dalam diri kami akan menyaksikan bahwa Yesuslah Sang Juru Selamat. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu ini, sehingga dalam kehidupan mereka benar-benar hidup sebagai anak Allah yang hidup di dalam pimpinan Roh Allah. Dan biarlah janji-janji-Mu digenapi di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati saudara, menguatkan setiap hati saudara, menghiburkan saudara, meneguhkan saudara. Dan saat ini saudara, tiba kembali waktunya untuk kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa atas segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Mungkin ada saat ini yang saudara merasa hidup saudara begitu berat oleh karena beban, persoalan, dan masalah kehidupan saudara.
Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh iman dan penyerahan saudara, dan percaya bahwa Tuhan pasti menolong setiap saudara. Tuhan pasti akan melakukan mujizatnya bagi kehidupan saudara. Mari kita datang kepada Dia saat ini saudara. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Terlebih dahulu saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang saat ini mengalami beban masalah dan persoalan kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan. Kita berdoa supaya Tuhan membebaskan saudara, melepaskan saudara dari segala masalah, persoalan, dan beban kehidupan saudara. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Engkau tahu segala beban mereka, Engkau tahu segala persoalan mereka, Engkau tahu segala masalah yang menindih kehidupan mereka. Dan saat ini Bapa, hamba berdoa, biarlah Tuhan menyatakan belas kasihan-Mu bagi setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka. Angkat segala masalah kehidupan mereka Bapa. Bebaskan mereka dari segala beban hidup, dan biarlah mereka bisa melangkah dan menjalani hidup mereka dengan penuh ketenangan dan kedamaian ketika Engkau melakukan mujizat untuk membebaskan segala beban persoalan kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini ya Bapa, mereka mengalami beban masalah persoalan di tengah keluarga mereka, Tuhan kiranya tolong keluarga mereka Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Berkati semua keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Engkau yang campur tangan jika ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah beban persoalan di tengah keluarga. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah persoalan oleh karena persoalan di tengah pekerjaan mereka, juga Tuhan yang menolong. Tuhan memberikan jalan keluar. Engkau yang campur tangan. Kiranya Engkau mengangkat segala beban persoalan anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi saudara yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, mari datang kepada Tuhan dengan iman bahwa Allah kita peduli, bahwa Allah kita berkuasa dan sanggup untuk menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit saudara. Mari kita berdoa untuk kesembuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu. Kiranya Engkau menyatakan kuasa-Mu, sama seperti dulu Engkau menyembuhkan orang sakit. Hari ini pun Engkau masih menyembuhkan orang-orang yang sakit. Itu sebabnya berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Kerjakan mujizat-Mu. Mari saudara, angkat tangan saudara kepada Tuhan. Tangan kanan saudara, dan kemudian tangan kiri saudara taruh di bagian tubuh saudara yang sakit. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu saat ini kepada tubuh anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa, sembuhkan mereka. Engkau melihat tangan mereka yang terangkat kepadamu. Engkau melihat tangan mereka yang tertumpang di bagian tubuh mereka yang sakit. Nyatakan belas kasihan-Mu Bapa, nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit saat ini. Ada begitu banyak permohonan-permohonan doa untuk kesembuhan dari sakit penyakit. Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan mereka apapun yang menjadi penyakit mereka. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Tuhan sanggup melakukan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka dari segala penyakit mereka. Nyatakan mujizat-Mu untuk kesembuhan mereka Bapa, dalam
nama Yesus, dalam nama Yesus, kerjakan mujizat-Mu Bapa, kerjakan kesembuhan segala penyakit mereka. Kalau ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit asam lambung, Tuhan sembuhkan. Ada begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon doa untuk kesembuhan dari sakit asam lambung. Dan saat ini kami berdoa bersama, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, jamah pencernaan mereka Tuhan, pulihkan kembali pencernaan mereka dalam nama Yesus. Mungkin selama ini mereka sudah seringkali dikuasai oleh kecemasan, ketakutan, kekhawatiran oleh karena penyakit asam lambung mereka. Biarlah saat ini mereka mulai dipulihkan lagi. Mungkin selama ini mereka sudah sulit tidur. Dalam nama Yesus, Kau pulihkan lagi sehingga mulai saat ini mereka bisa tidur dengan nyenyak ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan kuasa-Mu dan mujizat untuk kesembuhan anak-anak-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan mereka Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Mungkin mereka sudah sakit diabetes sekian waktu lamanya Tuhan. Bahkan mungkin saat ini ada bagian-bagian tubuh mereka yang sudah terluka tidak kunjung sembuh. Tuhan, sembuhkan mereka dari sakit diabetes mereka. Mungkin karena sakit diabetes ada anak-anak-Mu yang mengalami gangguan paru, gangguan jantung, gangguan ginjal, atau gangguan bagi tubuh mereka bagian dalam. Tuhan campur tangan juga, nyatakan kuasa-Mu, pulihkan mereka, sembuhkan mereka dari sakit diabetes mereka, dan sembuhkan mereka dari sakit mereka ya Bapa. Apapun organ tubuh mereka yang sedang mengalami sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan tolong, Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan, normalkan tensi mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hiperkolesterol ya Tuhan, Tuhan juga tolong mereka, sembuhkan mereka, nyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan mereka Bapa. Pulihkan hipertensi mereka dalam nama Yesus, pulihkan hiperkolesterol mereka dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami gagal ginjal sehingga sudah menjalani cuci darah, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat yang besar ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung, dalam nama Tuhan Yesus, apapun itu Bapa, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit yang belum disebutkan. Saat ini kami berdoa, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan saat ini, Engkau Allah yang tahu dan Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Bapa yang baik, kami percaya mujizat Tuhan. Kalau dulu Engkau menyembuhkan orang sakit, hari ini pun Engkau masih menyembuhkan yang sakit. Dan kami percaya kuasa kesembuhan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Saudara, kalau saat ini Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi saudara, silakan saksikan mujizat yang saudara alami. Mungkin esok hari saudara mengalami kesembuhan, saksikan di channel ini saudara bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat yang saudara alami, supaya anak-anak Tuhan yang lain dikuatkan, diteguhkan oleh karena kesaksian saudara. Dan saat ini saya rindu berdoa bagi keadaan ekonomi saudara. Mungkin ada saudara yang saat ini sedang mengalami kesulitan secara ekonomi. Mari kita berseru kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan untuk pemulihan ekonomi saudara. Bapa di sorga, pandang setiap anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami kesulitan ekonomi. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya menolong, bukakan pintu-pintu berkat-Mu bagi anak-anak-Mu, sehingga ekonomi mereka bisa dipulihkan ya Tuhan. Bahkan ada begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon doa,
untuk mereka bisa bebas dari hutang-hutang yang mengikat mereka. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan nyatakan mujizat-Mu ya Bapa, sehingga Engkau kiranya yang memulihkan anak-anak-Mu ya Bapa dari hutang-hutang mereka, ikatan hutang mereka, bebaskan Bapa dalam nama Yesus. Engkau buka pintu-pintu berkat sehingga mereka bisa membayar lunas hutang-hutang mereka. Ajar anak-anak-Mu semua bertanggung jawab. Itu sebabnya kiranya Engkau yang memberkati mereka secara ekonomi sehingga mereka bisa melunasi hutang-hutang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami percaya ya Tuhan, Engkau mencukupkan keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan dengan memulihkan ekonomi keluarga mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau yang akan membangkitkan ekonomi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Bapa yang baik, hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk menunjang ekonomi mereka. Berkati semuanya Bapa. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang bekerja sebagai petani. Tuhan kiranya campur tangan bagi para petani ya Tuhan. Tuhan tolong mereka dalam apa yang mereka tanam biar bisa berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang ya Tuhan. Tuhan tolong juga berkati mereka biar apa yang mereka perdagangkan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu Tuhan memberkati berlimpah. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, pengusaha. Tuhan campur tangan dalam segala usaha dan bisnis mereka sehingga usaha dan bisnis mereka bisa maju, bisa berkembang dalam nama Yesus, dan ekonomi mereka berkembang, mereka bisa menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami juga berdoa bagi para pegawai di bidang apapun mereka bekerja sebagai pegawai. Tuhan kiranya tolong campur tangan-Mu nyatakan dalam kehidupan mereka Bapa, dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai honorer ya Tuhan, jamah ya Bapa. Engkau Allah kami yang berkuasa memberkati anak-anak-Mu. Bahkan kami berdoa bagi para buruh ya Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang membela, Engkau yang mencukupkan, Engkau yang memelihara dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi para medis, dokter ya Tuhan, bidan perawat semuanya. Tuhan campur tangan dalam nama Yesus ya Tuhan, berkati mereka dalam pekerjaan mereka. Bapa yang baik, anak-anak-Mu yang berprofesi di dunia pendidikan sebagai dosen, sebagai guru, honorer, semuanya Tuhan campur tangan, berkati semuanya. Ajar mereka mengabdi Bapa dalam nama Yesus. Bahkan berkati ya Tuhan anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam pengangguran oleh karena situasi yang ada. Tuhan kiranya tolong anak-anak-Mu Bapa. Engkau membuka jalan bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa bekerja dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu, orang-orang tua yang sudah pensiun, berkati semua para pensiunan ya Tuhan, biar sukacita damai sejahtera Tuhan tetap memenuhi kehidupan mereka. Berkati mereka semuanya Bapa, dalam nama Yesus. Saat ini mungkin ada profesi-profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan pakai anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa dan mujizat Tuhan bagi semua anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Saat ini Bapa yang baik, hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biar keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Tuhan kiranya campur tangan bagi keluarga-keluarga anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, biar semua anggota keluarga anak-anak-Mu mereka berfungsi sebagaimana seharusnya.
di mana suami sebagai kepala keluarga berfungsi sebagai suami, sebagai imam bagi keluarganya dalam nama Yesus. Sebagai istri juga berkati para istri untuk berfungsi sebagaimana seharusnya seorang istri. Anak-anak juga berkati semua anak-anak dari anak-anak-Mu ini ya Tuhan, sehingga anak-anak mereka juga takut Tuhan, menghormati orang tua. Tuhan kiranya memberkati anak-anak-Mu. Bapa yang baik, berkati semua keluarga-keluarga anak-anak Tuhan. Kasih karunia Tuhan nyata di tengah keluarga mereka, menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, menjadi keluarga yang ilahi, menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang menjadi saksi dan menjadi teladan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini jika ada anak-anak-Mu yang sedang berduka oleh karena masalah, oleh karena ditinggal orang yang dicintai, atau apapun yang menyebabkan anak-anak-Mu sedang berduka saat ini, Tuhan tolong, Tuhan kerjakan penghiburan bagi anak-anak-Mu yang berduka. Engkau Allah yang sanggup menghiburkan anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sedang mengalami kelemahan oleh karena persoalan, oleh karena penyakit, atau apapun yang menyebabkan mereka mengalami kelemahan, biarlah Tuhan yang menolong, Engkau yang menguatkan anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Saat ini apapun yang menjadi pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu yang belum disebutkan, Tuhan kiranya menolong anak-anak-Mu Bapa. Kerinduan mereka Tuhan yang mewujudkan. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Engkau yang menjadi jawaban bagi mereka. Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan untuk menjawab seruan-seruan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami akan berdoa bersama, bersyafaat bersama bagi bangsa kami. Karena kami punya tanggung jawab untuk kesejahteraan bangsa ini. Karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami. Itu sebabnya ya Tuhan, kami berdoa buat kesejahteraan bangsa Indonesia ini. Engkau kiranya campur tangan memulihkan kesejahteraan bangsa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkaryalah, bekerjalah untuk kesejahteraan bangsa kami. Pulihkan ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Bapa yang baik, biarlah ke depan ekonomi bangsa kami semakin baik dan semakin baik dan semakin baik. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Berkati ekonomi bangsa kami, keadaan politik bangsa kami ya Tuhan. Ajar bangsa ini, orang-orang yang terlibat dalam politik, ajar semuanya semakin matang dan semakin dewasa berpolitik ya Tuhan, sehingga cara mereka berpolitik adalah untuk kemajuan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup campur tangan untuk memulihkan politik keamanan bangsa kami ini ya Bapa. Bahkan kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan juga yang campur tangan untuk keamanan bangsa kami. Berikan keamanan, kedamaian, ketentraman bagi bangsa ini. Berkati TNI Polri dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Saat ini Bapa, kami berdoa bagi para pemimpin di bangsa kami ini. Engkau yang telah mempercayakan mereka di posisi mereka masing-masing, Tuhan memberkati semuanya. Berkati Bapak Presiden ya Tuhan. Bapak yang baik, Engkau melihat ketulusannya untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih maju. Itu sebabnya berkati Bapak Presiden. Biarlah Tuhan berikan kesehatan selalu. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati Bapak Presiden dalam nama Yesus. Berkati juga Wakil Presiden. Campur tangan-Mu dalam kehidupannya. Pakai dia untuk kemajuan bangsa ini. Bapak yang baik, kami berdoa bagi para menteri. Jamah semuanya para menteri ya Tuhan. Ajar mereka ya Bapa mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Yesus. Ajar mereka mengerjakan yang terbaik ya Tuhan, sehingga bangsa ini akan semakin maju. Ajar mereka semua bekerja sama untuk melaksanakan visi yang sudah ditetapkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga bagi wakil-wakil rakyat ya Tuhan. Ajar mereka Bapa untuk
bekerja sesuai dengan harapan rakyat, mengabdi bagi rakyat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan campur tangan. Dalam nama Yesus, berkati juga para kepala daerah, berkati gubernur ya Tuhan, para gubernur, berkati semuanya. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, bagi daerah mereka masing-masing. Berkati juga para bupati, Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya, sehingga mereka membawa daerah mereka semakin maju. Tuhan juga memberkati para camat ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati ke para lurah ya Bapak, kepala desa, kepala lorong, RT, RW, semuanya Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. Melalui kepemimpinan mereka, maka orang-orang yang mereka pimpin, daerah yang mereka pimpin akan semakin maju dan semakin berkembang dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Pulihkan keadaan bangsa kami, pulihkan ya Bapa persatuan bangsa kami yang terdiri dari berbagai suku, yang terdiri dari berbagai agama. Tuhan kiranya bekerja, Tuhan kiranya campur tangan untuk kesatuan bangsa kami ini. Ajar kami menghidupi Bhinneka Tunggal Ika ya Tuhan. Kami hidup dalam persatuan masyarakat Indonesia ini Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, masa depan bangsa kami percaya semuanya akan lebih baik oleh campur tangan Tuhan. Dan saat ini hamba berdoa buat gerejamu yang ada di bangsa ini, umat-umatmu yang ada di bangsa ini, berkati semuanya Tuhan. Jadikan umat-umatmu kepala bukan ekor, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan jadikan semua umat-umatmu untuk menjadi teladan, untuk menjadi saksi, untuk menjadi terangmu ya Tuhan. Berkati umat-umatmu, berkati hidup mereka untuk menjadi saksi, menjadi terang Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa dan seruan kami Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau telah mendengar doa-doa pribadi umat-umatmu. Engkau telah mendengar doa syafaat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Malam hari ini saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan. Dan saudara juga sudah diberkati ketika kita berdoa bersama. Terpujilah nama Tuhan. Saat ini kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini sehingga setiap hari saudara akan diberkati, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara berlangganan dengan channel ini. Saat ini kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati karena Tuhan memberkati kehidupan saudara, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Sebagai orang yang diberkati oleh Tuhan, mari kita hidup menjadi berkat. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap kehidupan saudara. Beristirahatlah dalam damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.